Oke baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Analiani Purnama, NIM 23011-91465 dari kelas PGSD 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada topik 3 di bagian elaborasi pemahaman. Oke baik, di sini UBD sebagai kerangka kerja kurikulum memiliki karakteristik yang cukup unik. Jika diimplementasikan dengan tepat, maka dapat menghasilkan output siswa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan dengan kerangka UBD, perancang kurikulum memperhatikan secara penuh standar tentang pencapaian siswa. Selanjutnya di sini, masing-masing peserta perlu mengkaji aspek-aspek pemahaman dengan membandingkan dari berbagai buku, artikel, maupun jurnal, dan membandingkan dengan hasil kinerja kelompok lain. Oke baik, setelah saya membaca beberapa jurnal dan membandingkannya dengan hasil kerja kelompok lain, UBD sebagai kerangka kerja kurikulum memiliki karakteristik yang cukup unik. Jika diimplementasikan dengan tepat, maka dapat menghasilkan output siswa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan dengan kerangka UBD, perancang kurikulum memperhatikan secara penuh standar tentang pencapaian siswa. Di sini saya pertama-tama akan menyimpulkan mengenai UBD itu sendiri. Kurikulum UBD memiliki sebuah alur yang disebut backward design atau desain mundur. Disebut desain mundur karena dianggap sebagai analisis tujuan yang harus diselesaikan. Seperti yang telah saya lihat dan saya simak dari video kelompok lain dan jurnal mengenai understanding by design, dimulai dari hasil yang diinginkan atau sasaran dan standar, kemudian diturunkan berdasarkan bukti pembelajaran atau diperoleh melalui penilaian dan berdasarkan tujuan dan standar. Dan selanjutnya baru perencanaan pengalaman belajar dan pembelajaran. Dari hasil video yang saya simak dari kelompok 1, 2, 3 maupun 4 mengenai materi tentang identifikasi hasil yang diinginkan dan ditentukan bukti penilaian serta perbandingan dengan jurnal yang saya lihat bahwa tidak ada perbandingan yang jauh mengenai penjelasan tentang alur mundur kurikulum UBD itu sendiri, yang dimana pertama, identifikasi hasil yang diinginkan, di mana pembahasan kelompok 1, 2 pada tahap ini sama-sama menjelaskan tentang mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Kemudian yang kedua, bukti penilaian, di mana bukti penilaian ini ditentukan, di mana pada tahap ini sama-sama menjelaskan tentang bagaimana menjelaskan bukti kepada peserta didik bahwa mereka telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Oke baik, terima kasih. Itu saja yang saya dapat jelaskan. Sekian dan terima kasih.